Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ariansyah. Di sini saya akan menjelaskan proses coding untuk analisis data. Pertama, kita import beberapa library yang bakal kita gunakan pada saat proses analisis, seperti Pandas untuk membaca data, Matplotlib, dan juga Seaborn sebagai alat untuk visualisasi data, dan juga scikit-learn sebagai alat yang bakal saya gunakan untuk regresi linear nantinya. Nah, ketika sudah berhasil menambahkan beberapa library, lanjut kita load dataset yang bakal kita gunakan. Nah, untuk dataset yang saya gunakan, di sini saya menggunakan dataset prediksi profit dari 50 startup yang ada di Kaggle. Untuk ngeload data tersebut, kita menggunakan Pandas. Nah, datanya sudah berhasil di-load. Selanjutnya, kita sesuai yang ada di tugas. Yang pertama, lakukan statistik dasar, yaitu mencari ataupun memunculkan nilai rata-rata, median, dan juga standar deviasi dari dataset tersebut. Untuk caranya, bisa menggunakan fungsi describe. Nah, kehadiran maka akan keluar nilai-nilai dari statistik deskriptif dari dataset tersebut. Nah, ini adalah hasil dari statistik deskriptif tersebut dalam bentuk tabel ataupun kolom. Sekarang saya akan membuat visualisasi dari si statistik deskriptif tersebut. Nah, ini dia hasil visualisasi dari deskripsi tersebut. Nah, untuk codingannya, si variabel des ini dia mengandung value dari si deskripsi ini. Nah, untuk
Pyplotnya di sini ya title menggunakan statistik deskriptif, terus ada Y labelnya dengan nilai, terus ada XT rotation sama dengan 45. Di sini artinya ia berguna untuk membuat si tulisan yang ada di bawah ini menjadi miring 45 derajat. Nah, untuk grid X sama dengan Y, di sini dia membuat garis grid pada variabel Y ataupun dari atas ke samping. Terus ada tag layout di sini untuk menyesuaikan layout dari si grafik ini ataupun si visual ini, dan untuk plt.show dia menampilkan si hasil tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita menampilkan visual dari deskripsi tersebut, di tugasnya lakukan regresi linear sederhana, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, langsung saja, dan karena kita di atas sudah import library scikit-learn yang bakal kita gunakan untuk linear regression, maka di sini kita langsung saja mendefinisikan variabel independen dan juga dependennya. Nah, untuk variabel independen di sini saya menggunakan RND span yang ada pada dataset. Untuk variabel dependennya, saya menggunakan profit yang ada pada dataset. Setelah itu kita latih model menggunakan linear regression. Nah, ini si modelnya dilatih menggunakan dataset yang sudah kita load di atas. Nah, setelah itu saya coba predik. Nah, di sini si modelnya itu nanti tuh bakal memprediksi variabel dependen berdasarkan si variabel dependen tersebut. Yang artinya di sini saya akan memprediksi profit berdasarkan RND span pada dataset tersebut. Nah, misal di sini saya membuat input baru. Misal kita masukkan nilainya di 150.000. Terus kita masukkan variabel tersebut. Kita print hasil prediksi tersebut. Nah, hasil prediksi. Dengan prediksi penyebaran. Linear regression is not defined. Oh, ada penulisan, salah penulisan. Nah, hasil prediksi itu di 177.000. Artinya, jika saya input RND span yang baru, maka si model tersebut bakal memprediksi profit dari inputan RND span tersebut. Nah, selanjutnya setelah berhasil membuat model linear regression tersebut, saya akan mencari ataupun menampilkan nilai koefisien regresi, intercept, dan juga R-square. Caranya yaitu
Nah, kita gak usah pakai format. Model dot coef. Terus intercept samain model dot intercept. Score x. Nah, di sini si model tersebut menampilkan nilai-nilai koefisien regresi, intercept, dan juga R-square berdasarkan hasil dari pelatihan si model linear regression tersebut. Nah, setelah berhasil membuat model tersebut, di sini sertakan visualisasi data gunakan metode visualisasi. Nah, di sini saya akan membuat visualisasi dari hasil linear regression tersebut. Nah, pertama kita bikin prediksi dari model ataupun prediksi dari data awal ataupun data asli yang ada pada dataset, yaitu variable independent R&D spend. Model.predict x. Di sini si model akan memprediksi variabel x ataupun variabel independent, yaitu R&D spend pada dataset asli. Size sama dengan 10,5 scatter plot x sama dengan df spend terus y sama dengan df profit. Terus untuk labelnya kita kasih, nah untuk labelnya kasih data asli karena ini adalah prediksi model pada data asli dari dataset tersebut. Nah, kita coba run dulu. Ini visualisasi dari data asli
si variabel independen tersebut ataupun data range span yang ada pada dataset tersebut. Nah, sekarang kita di sini saya akan buat visual untuk predik data baru ataupun range span yang baru. Kita buat plt.scatter. Kita masukkan variabel yang baru tadi kita input baru, terus ke prediksi. Nah, untuk size-nya kita kasih 100 supaya terdapat perbedaan antara data yang awal dengan data yang baru. Untuk labelnya kita namain prediksi input baru. Nah, gambaran. Dan dia bakal membuat plot baru dari hasil prediksi tadi, hasil prediksi baru yang saya input. Nah, hasil dari sini yang inputan 150.000. Order 5. Oke. Nah, ini sudah berhasil visualnya saya tampilkan. Karena ini belum lengkap ataupun belum sempurna, di sini saya akan menyelesaikan visual tersebut supaya terlihat lebih jelas. Dan untuk X labelnya saya namain range span. Terus untuk Y labelnya saya namain profit. Enggak, untuk detailnya namain prediksi profit berdasarkan R&D spend. Terus plt.legend untuk supaya dia memberikan keterangan apa aja yang ada pada visual tersebut. Selanjutnya kita kasih grid. plt.grid true supaya gridnya X dan Y. Terus plt.tag layout supaya layoutnya menyesuaikan. Dan ini terakhir plt.show untuk menampilkan si visual tersebut. Gambaran. Nah, ini hasil visualisasi dari hasil regresi linear ini yang model tersebut. Nah, ini dia hasil visualisasi dari prediksi profit berdasarkan R&D spend. Oke. Nah, mungkin itu saja proses coding saat analisis data menurut aturan dari tugas tersebut. Yang pertama kita import beberapa library yang digunakan, terus load data, setelah load data lakukan analisis statistik deskriptif, lalu buat visual dan lakukan regresi linear dan lakukan visualisasi dari regresi linear tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari proses coding analisis data tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.